Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mas-mas dan mbak-mbak semuanya. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas aplikasi desain grafis yang berbasis raster atau bitmap. Namun, sebelum kita membahas aplikasi tersebut, mari kita review aplikasi yang berbasis vektor yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu aplikasi CorelDRAW. Baiklah, kita buka aplikasi CorelDRAW terlebih dahulu. Seperti yang mas-mas dan mbak-mbak semuanya ketahui, untuk memulai project baru, kita bisa klik tombol New Blank Document. Kemudian kita bisa ketik nama, ukuran, dan pastikan semuanya sudah benar. Maka kita klik OK. Inilah tampilan awal dari aplikasi CorelDRAW berbasis vektor. Jendela CorelDRAW dapat dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu yang pertama, title bar adalah area yang menampilkan nama dokumen yang sedang kita buka saat ini. Pada title bar bagian sebelah kanan terdapat 3 tombol kontrol, yaitu Minimize yang berfungsi untuk menyembunyikan sementara aplikasi CorelDRAW, Restore Down atau Maximize berfungsi untuk memperkecil tampilan aplikasi CorelDRAW, dan Close berfungsi untuk menutup aplikasi CorelDRAW. Yang kedua, ada main menu atau menu bar, yaitu adalah menu utama di mana di dalamnya terdapat menu File, Edit, View, Layout, Arrange, Effect, Bitmap, Text, Table, Tools, Windows, dan Help. Semua fungsi ataupun pengaturan dalam CorelDRAW terangkum dalam menu utama tersebut. Anda bisa menggunakannya dengan cara klik menu yang Anda perlukan atau menggunakan tombol shortcut dengan keyboard. Misalnya, Anda akan membuka halaman baru, maka yang Anda lakukan di sini adalah dengan cara klik menu File, lalu pilih submenu Open, atau dengan menekan dan menahan tombol kontrol lalu tekan O pada keyboard. Yang berikutnya adalah toolbar, yaitu beberapa perintah berupa icon gambar dengan tampilan sesuai fungsinya yang tersedia dalam menu bar. Melalui toolbar tersebut, kita dapat melakukan fungsi-fungsi dasar seperti New, Open, Save, Print, Copy, Paste, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah toolbox, yaitu salah satu jenis toolbar yang berfungsi untuk membuat atau mengedit gambar. Di antara tool-tools yang terdapat pada toolbox, ada beberapa tool yang memiliki flyout menu dengan ditandai sebuah gambar tanda panah kecil di pojok kanan bawah pada tools tersebut. Untuk menampilkan flyout menu tersebut, Anda bisa melakukan dengan cara klik dan menahannya beberapa saat hingga keluar tools baru yang tersembunyi di dalamnya. Fungsi tools yang berada dalam toolbox diantaranya, yang pertama ada Pick Tools, berfungsi untuk memilih, memiringkan, atau memutar, serta mengubah ukuran gambar. Yang kedua, Shape Edit Tool, terdiri dari flyout menu, Shape Tool yang berfungsi untuk merubah bentuk gambar, Smooth Brush Tool berfungsi untuk membuat efek distorsi pada objek garis, Roughen Brush Tool berfungsi untuk mengubah bagian outline pada garis vektor dari sebuah gambar. Free Transform Tools berfungsi untuk memutar gambar dengan bebas. Yang ketiga, Crop Tool yang berfungsi untuk memotong dan mengambil bagian gambar yang terseleksi dari gambar bitmap dan membuang bagian gambar yang tidak terseleksi. Knife Tool berfungsi untuk memotong gambar.
Eraser Tool berfungsi untuk menghapus bagian dari sebuah gambar yang tidak diperlukan. Virtual Segment Delete berfungsi untuk memotong bagian gambar yang berpotongan dengan gambar lain. Yang keempat adalah Zoom Tools yang berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan gambar. Pada Zoom Tool terdapat flyout menunya, yaitu Pen Tool, berfungsi untuk memindahkan tampilan gambar pada layar. Yang kelima ada Freehand Tools. Freehand Tools memiliki beberapa flyout menu. Freehand Tools berfungsi untuk menggambar kurva dan segmen garis lurus. Two-Point Line Tools berfungsi untuk menggambar garis lurus dengan cara menariknya dari titik awal ke titik akhir. Bezier Tools berfungsi untuk menggambar kurva satu segmen pada satu waktu. Artistic Media Tools berfungsi untuk menambahkan brush, menyemprot, serta menambahkan efek kaligrafi dengan menggunakan freehand stroke. Pen Tools berfungsi untuk menggambar kurva dari segmen dan setiap segmen preview gambar. B-Spline Tool berfungsi untuk menggambar garis lengkung dengan menetapkan titik kontrol yang membentuk kurva. Polyline Tool berfungsi untuk menggambar kurva yang terhubung dan garis lurus yang Polyline Tool berfungsi untuk menggambar kurva yang terhubung dan garis lurus dalam satu tindakan berkesinambungan. Three-Point Curve menggambar kurva dengan menariknya dari titik awal ke titik akhir kemudian menuju posisi titik pusat. Yang keenam, ada Smart Fill Tool yang berfungsi untuk membuat objek dari dua gambar yang tumpang tindih dan menerapkan objek tersebut. Smart Fill Tool memiliki flyout menu. Smart Drawing berfungsi untuk mengkonversi freehand stroke dengan membentuk dasar-dasar atau kurva yang diperhalus. Yang berikutnya ada Rectangle Tool yang memiliki flyout menu juga. Rectangle Tool berfungsi untuk menggambar kotak dan persegi panjang dengan menariknya dalam halaman gambar. Three-Point Rectangle berfungsi untuk menggambar kotak dan persegi panjang dengan dasar 3 titik, yaitu dengan menariknya dari titik awal ke titik akhir, kemudian menuju posisi titik pusat. Yang berikutnya adalah Ellipse Tool yang berfungsi untuk menggambar objek berbentuk lingkaran dan elips dengan menariknya dalam halaman gambar. Three-Point Ellipse berfungsi untuk menggambar objek berbentuk lingkaran dan elips dengan dasar 3 titik, yaitu dengan menariknya dari titik awal ke titik akhir kemudian menuju posisi titik pusat. Berikutnya ada Polygon Tool yang memiliki beberapa flyout menu. Polygon Tools berfungsi untuk menggambar poligon dengan menariknya dalam halaman gambar. Star Tools berfungsi untuk menggambar objek berbentuk bintang. Complex Star Tools berfungsi untuk menggambar bintang yang memiliki sisi berpotongan. Graph Paper Tools berfungsi untuk menggambar grid. Spiral Tools berfungsi untuk menggambar spiral simetris dan logaritmik. Yang berikutnya ada Basic Shape Tool yang memiliki beberapa flyout menu. Basic Shape Tool berfungsi untuk menggambar objek berbentuk lingkaran, silinder, hati, dan sebagainya. Arrow Shape Tool berfungsi untuk membuat gambar objek berbentuk anak panah dengan berbagai arah. Flowchart Shape Tool berfungsi untuk menggambar simbol flowchart. Banner Shape berfungsi untuk membuat gambar objek berbentuk pita dan ledakan. Cloud Shape berfungsi untuk membuat gambar objek berbentuk gelembung atau label yang biasanya dibuat untuk keterangan sesuatu. Yang berikutnya ada Text Tool berfungsi untuk membuat dan mengedit teks atau tulisan dan paragraf.
Kemudian ada tabel tools, berfungsi untuk membuat, memilih, dan mengedit gambar tabel. Yang berikutnya ada parallel dimension tool. Ada beberapa layout menu dalam parallel dimension tool. Parallel dimension tools berfungsi untuk menggambar garis miring dimensi. Horizontal or vertical dimension tool berfungsi untuk membuat gambar horizontal atau vertikal dimensi. Angular dimension tool berfungsi untuk menggambar garis dimensi sudut. Segment dimension tool berfungsi untuk menampilkan jarak antara node terakhir pada segmen tunggal atau beberapa. 3-point callout berfungsi untuk menggambar callout dengan dua segmen garis terdepan. Yang berikutnya ada Straight Line Connector Tool. Straight Line Connector Tool berfungsi untuk menggambar garis lurus untuk menghubungkan dua buah objek. Right Angle Connector Tool berfungsi untuk membuat gambar sudut kanan untuk menghubungkan dua buah objek. Right Angle Round Connector Tool berfungsi untuk menggambar sudut siku-siku dengan sudut ronde untuk menghubungkan dua buah objek. Edit Insert berfungsi untuk memodifikasi titik gambar konektor dalam gambar. Berikutnya ada Blend Tools. Blend Tools juga memiliki layout menu. Blend Tools adalah campuran objek dengan menciptakan perkembangan objek peralihan dan warna. Contour Tools berfungsi untuk menerapkan serangkaian bentuk konsentris yang menyebar ke dalam atau keluar objek. Distort Tools berfungsi untuk transportasi objek dengan menerapkan push and pull, zipper, atau efek twister. Drop Shadow Tool berfungsi untuk menambah efek bayangan di belakang atau di bawah sebuah gambar. Envelope Tool berfungsi untuk mengubah bentuk objek dengan menerapkan dan menyeret node. Extrude Tool berfungsi untuk menerapkan efek 3D untuk objek dalam menciptakan ilusi kedalaman. Transparency Tools berfungsi untuk mengungkap area gambar di bawah objek atau membuat transparan. Yang berikutnya ada Color Eyedropper Tools, yaitu untuk menunjukkan sampel warna dan menerapkannya pada objek. Ada atribut Eyedropper Tool, berfungsi untuk menyalin objek atribut seperti isi, outline, ukuran, dan efek, serta menerapkannya ke objek lain. Berikutnya ada Outline Pen, di mana terdapat beberapa layout menu. Outline Pen berfungsi untuk menerapkan garis besar sifat seperti ketebalan baris, sudut bentuk, dan jenis arrow. Outline Colors berfungsi untuk memilih warna outline dengan menggunakan color viewers dan color palettes. No Outline berfungsi untuk menghapus outline dari objek yang dipilih. Hairline Outline berfungsi untuk membuat outline tipis pada sebuah objek. Color berfungsi untuk menetapkan pilihan warna secara detail untuk sebuah gambar yang dipilih. Yang berikutnya ada Fill Tools. Fill Tools juga memiliki beberapa layout menu, yaitu Uniform Fill berfungsi untuk memilih warna isi yang solid untuk suatu benda dengan menggunakan color palette, color viewers, color harmonies, atau color blends. Fountain Fill berfungsi untuk mengisi objek dengan sebuah gradien warna atau bayangan. Pattern Tool, Pattern Fill berfungsi untuk menerapkan pola preset pattern fill ke objek atau membuat pola kostum pattern fill. Texture Fill berfungsi untuk menerapkan preset texture fill pada objek untuk menciptakan ilusi dari berbagai tekstur seperti air, warna, dan batu.
PostScript fill berfungsi untuk menerapkan tekstur yang cukup rumit untuk objek. NoFill berfungsi untuk menghapus fill pada objek. Color berfungsi untuk mengatur pilihan warna pada sebuah objek. Yang terakhir, ada Interactive Fill Tools yang berfungsi untuk membuat fill secara dinamis dengan menggunakan penanda di halaman gambar dan properti bar untuk mengubah sudut, titik tengah, dan warna. Mesh Tool berfungsi untuk mengisi sebuah objek dengan cara pencampuran beberapa warna atau bayangan diatur grid mesh. Yang berikutnya ada Drawing Page, yang merupakan area yang dibatasi oleh garis kotak di dalam drawing area. Pada bagian ini, kita dapat melakukan proses menggambar atau editing di mana semua objek yang ada di dalam bagian ini akan tercetak. Kemudian ada Drawing Window, yaitu area di luar Drawing Page. Pada bagian ini, kita masih bisa menggambar atau mengedit objek, namun objek tersebut tidak akan tercetak. Berikutnya, ada Docker, yaitu fungsi Docker hampir sama dengan fungsi taskpan yang ada pada Microsoft Office. Dalam Docker, terdapat fungsi-fungsi lebih rinci untuk beberapa fungsi yang terdapat dalam toolbox. Yang berikutnya, ada Color Palette, yaitu vertical toolbar yang berisikan warna-warna sesuai dengan mode yang digunakan, apakah itu RGB, CMYK, Toyo, atau Pantone. Yang berikutnya, ada Rules. Terdapat dua macam rule pada CorelDRAW, yaitu rules vertikal dan rules horizontal. Masing-masing rules tersebut dapat membuat sebuah grid line dengan cara menarik atau dragging menggunakan pick tool ke posisi yang dibutuhkan dalam halaman gambar. Berikutnya, ada Dokumen Navigator, tombol penggunaan yang digunakan untuk berpindah, mengganti nama, menghapus, atau menambahkan halaman. Berikutnya, ada status bar. Dalam toolbar ini, terdapat informasi mengenai hal-hal yang sedang kita lakukan di area kerja. Selanjutnya, yang terakhir, ada navigator, yaitu tombol yang digunakan untuk memperkecil area gambar sehingga memudahkan kita dalam melakukan perpindahan area gambar. Untuk melakukan pengubahan pada komponen-komponen yang ada pada jendela CorelDRAW yang telah aktif, Anda dapat menggunakan menu window yang ada pada main menu. Sekian untuk review dari pertemuan kedua tentang aplikasi desain grafis yang berbasis vektor, yaitu adalah aplikasi CorelDRAW. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aplikasi desain grafis berbasis raster atau bitmap, yaitu kita menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Saya harapkan pada mas-mas dan mbak-mbak semuanya sudah menginstal aplikasi Adobe Photoshop, baik versi CS maupun CC, di semua versi, sesuai dengan laptop masing-masing.